Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel saya. Masih bersama saya dengan Mas Purwo. Mungkin di antara teman-teman ada yang kesulitan dalam menagih hutang, nggak enakan atau malu saat dihubungi orangnya, atau nomor kita malah diblokir. Kalau kalian mengalami itu semua, berarti kita sama. Mungkin di antara teman-teman ada yang kesulitan dalam menagih hutang, terus susah dihubungi orangnya, nomor kita malah diblokir, terus orangnya tiba-tiba menghilang, tiba-tiba pindah rumah. Nah, kalau memang mengalami seperti itu, mungkin kita sama ini nasibnya. Nah, ini ada tipsnya untuk jaga-jaga bila kita di kemudian hari, kalau kita menghutangkan kepada orang, supaya di kemudian hari kita gampang untuk menagihnya. Ya, ini tips aja, namun di lapangannya kadang-kadang juga tidak sesuai dengan apa yang kita mau, atau ada di lapangan tidak sesuai dengan teori. Tapi nggak apa-apa, ini sekedar tips, mungkin mudah-mudahan ini juga berguna bagi teman-teman semuanya. Yang pertama adalah saat Anda menghutangi baik kredit maupun hutang biasa, selalu simpan barang bukti apapun itu, screenshot bukti transfer, nota pembelian, foto pas dia terima uang, kita menyerahkan terima, itu usahakan kita ada dokumentasi foto, terus pembelian, atau pas terima uang, daftar angsuran, apapun itu, usahakan selalu mendokumentasikan, dan itu akan berguna pada saat kita menagih di kemudian hari ya. Dan akan berguna juga apabila suatu saat Anda mau nagih yang bersangkutan mengelak, misal ngerasa mereka nggak terima, mana buktinya saya berhutang pada Anda, mana buktinya gitu. Itu kita ada bukti ya. Usahakan kita selalu ada dokumentasi apapun itu, baik nota, bukti transfer dan sebagainya, simpen itu baik-baik. Itu akan berguna apabila suatu saat terjadi masalah pada saat kita menagih hutang. Ingat, orang berhutang itu gampang amnesia. Nah, yang nomor 2, selalu ingatkan mengenai tempo, mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran hutang. Ingatkan 3 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya, selalu ingatkan bahwa hutang Anda sudah akan jatuh tempo, tolong usahakan pembayarannya. Gunanya apabila memang mereka juga lupa, namanya juga manusia, atau memang lupa beneran, ya ingat selalu ya, namanya juga orang berhutang itu gampang amnesia tadi. Yang nomor 3, apabila nomor kita diblokir. Nah, ini sering kali ya, teman-teman nomor sering diblokir, orangnya pindah rumah, dihubungi malah nggak bisa. Tenang aja, masih ada jalan lainnya. Jalan lainnya itu kita hubungi pakai nomor yang lain aja. Terus kita tanya baik-baik, mengapa ditagih malah nomor kita diblokir. Nah, kalau orang yang masih ada urat malunya, biasanya langsung membayar biasanya. Tapi kalau orang yang sudah urat malunya sudah putus, ya sebaliknya, mereka akan mengelak dengan berbagai cara. Namanya juga mereka sudah nggak niat membayar ya, tapi kita sebagai pihak yang mengutangi juga, kita harus tuntut hak kita apapun itu, karena hak kita ini ya sudah menjadi tanggung jawab dia gitu loh. Kita harus tetap menagih apapun yang terjadi. Nah, yang keempat selanjutnya, datangi tempat tinggalnya. Jangan malu, mereka berhutang juga mengalahkan rasa malunya. Mereka berhutang juga tidak tahu malu, kadang mereka hutang mendesak gitu aja, harus ada ini juga, harus saja. Kalau orang berhutang itu biasanya nggak ngasih tempo ke kita untuk ngasih pinjaman gitu ya. Saya butuh hutang besok, butuh uang besok, tolong diusahakan gitu kan. Sebaliknya kalau kita menagih, malah mereka yang mengulur waktu. Belum ada nih bulan depan, minggu depan, tahun depan, hari minggu banyak tuh, tagih hari minggu lagi, tagih hari minggu lagi, sudah nggak ada waktunya gitu loh. Makanya dari itu juga kita datangi aja ke rumahnya. Jangan merasa nggak enakan, ingatkan bahwa mereka tentang kewajibannya. Itu jangan merasa nggak enakan ya, tetap ingatkan terus kewajibannya mereka tentang membayar hutang. Kita menagih yang apa yang menjadi hak milik kita, bukan mengemis kok, kita menagih ke hak. Jadi jangan malu ya kita untuk menagih hutang. Nah, kalau menghadapi yang cerewet bagaimana? Nah, ini yang nomor keempat ya. Kalau misalnya kita menghadapi orang yang cerewet, seperti apa? Sabar adalah kuncinya. Dengarkan mereka ngomong sebuah akul, untuk keluarkan semua omongan mereka, dengarkan dulu. Nah, nanti kalau memang mereka sudah habis omongannya, baru kita ngomong. Terus kita ingatkan tentang kewajiban membayar hutang, dan memang sudah waktunya jatuh temponya. Nah, kita ingatkan juga, kita kasih tunjuk surat perjanjiannya. Kalau misalkan ada perjanjiannya, kalau misalkan ada daftar angsurannya, ya kita unjukkan daftar angsurannya bahwa memang itu sudah harus membayar gitu, apapun alasannya gitu. Ya kita terima aja alasannya apapun, cuman kita juga tunjukkan bukti-bukti bahwa mereka juga memang sudah harus membayar gitu loh.
Kalau memang sudah ngomel-ngomel nggak jelas, ngancem, terus sudah membahayakan jiwa kita, jiwa raga kita sudah membahayakan, mereka malah lebih galak daripada kita, ya saatnya kita gas gitu aja, kita gas. Ya kita lapor ke pihak yang berwajib ya. Itu kan kita ada hukumnya juga kok. Mereka itu kalau lama-lama memang sudah nggak mengakui terus nggak mau membayar gitu, kita lapor aja ke pihak yang berwajib. Misalkan itu nominalnya lumayan kan, dengan tuduhan penggelapan juga bisa kan. Itu kita ada buktinya, terus bukti-bukti kita ada, terus saksinya misalkan ada saksi juga ada, terus gampang aja kalau memang sudah dikasih hati terus mereka ngancam jiwa kita. Ya kita sebagai yang punya uang kita juga harus tegas ke mereka. Jangan kita sabar terus kita diinjak-injak, itu jangan. Terus yang kelima, jangan putus asa dalam menagih hutang. Nah, selalu ingatkan hutang itu akan selalu ingatkan ya, hutang itu tidak akan lunas sebelum hutang itu dibayar gitu loh. Maka selalu ingatkan tentang kewajiban mereka. Makanya dari itu ya banyak lembaga keuangan, banyak lembaga pembiayaan yang menyewa pihak ketiga, debt collector, yaitu karena itu salah satunya, karena orang ditagih itu susah banget, terus banyak menghindarnya ya. Mereka menunjuk pihak ketiga ini memang sudah profesional di bidangnya, memang mereka itu mengkhususkan diri untuk menagih hutang ini. Nah, hanya kadang-kadang lembaga pembiayaan itu nggak mau ribet, orang-orang yang agak susah membayarnya ya serahkan ke pihak ketiga, ya insya Allah beres gitu. Kalau enggak kan mereka ada jaminan, ya ditarik aja jaminan gitu. Kalau kita misalkan dari pihak perorangan ini enggak tegaan tuh ada gitu loh. Kalau mereka yang pihak ketiga ini profesional gitu loh, sudah nggak ada hubungan saudara lagi, apa ya, wis ada hubungan pertemanan lagi ya. Makanya itu kalau teman-teman misalkan ada perusahaan, ada usaha, terus misalkan nominalnya lumayan, juga nggak ada salahnya itu kita menyewa pihak ketiga, itu legal gitu, menyewa pihak ketiga itu. Nah, itu salah satu solusinya juga gitu loh. Ya mungkin dari teman-teman juga ada yang mempunyai masalah dalam menagih hutang, tetap semangat ya teman-teman, tetap semangat. Sesungguhnya di balik uang atau barang yang Anda piutangkan itu ada pahala yang mengalir di situ ya. Sampai mereka melunasi hutangnya itu, pahala dari uang yang Anda pinjamkan itu bernilai sedekah senilai sampai dengan hutang itu lunas itu. Namun biarpun itu bernilai sedekah juga Anda juga berkewajiban untuk menagihnya gitu loh. Jangan gitu terus jadi benar-benaran orang yang berhutang kepada kita, wah itu kan sedekah gitu, ikhlasin aja, tidak bisa gitu. Kita dari awal juga kalau yang untuk yang mengutangkan ya, kayak kita mempiutangkan uang ataupun apa itu, ya kita harus ada perjanjiannya dari awal. Kalau memang itu nilainya besar ya buat secara tertulis. Kalau memang Anda ragu, buat minta jaminan apa seperti itu, minta jaminan, boleh jaminan apa yang bisa dijaminkan gitu, misalkan emas apa segala macam. Usahakan di kemudian hari tidak merugikan kita bagi pihak yang menghutangkan. Ya ingat, hutang itu pemutus silaturahmi yang sangat dekat itu, yang sangat mudah banget untuk memutuskan silaturahmi. Nah, silakan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video yang lainnya. Untuk teman-teman yang berhutang, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, segera bisa membayar hutang pada teman-teman. Tentunya kita juga tidak mau berhutang kepada orang-orang ataupun berhutang kepada teman-teman kalau tidak kepepet, kalau tidak butuh banget. Tentunya mereka juga tidak mau berhutang. Bagi teman-teman yang dipiutangkan, yang mempiutangkan uang atau meminjamkan uang, ya bersabarlah. Mungkin mereka yang berhutang itu kondisinya memang belum ada. Usahakan mereka itu yang berhutang adalah punya komitmen untuk membayar ya. Nah, jangan karena kita baik hati pada teman terus mereka melalaikan kewajibannya untuk membayar hutang. Ya, ingat, hutang itu sangat berat, dapat tanggung jawabannya dunia dan akhirat. Cukup sekian video dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.